Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibu khaliluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanṭaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-sub wa 'ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat-sahabat Umilifa official. Beberapa hari ini saya ngetes, bukan saya ngetes, saya ingin tahu siapa sih orang-orang yang memang tulus dengan saya, siapa sih orang-orang yang hanya mencintai kelebihan saya, siapa sih orang-orang yang hanya ingin memuji saya karena ingin mendekati saya dan segala macam. Saya ingin menilai. Saya mencoba menjadi diri saya di karakter lain beberapa hari ini. Jadi yang kemarin-kemarin itu cuma karakter ngetes saja ya. Tapi yang saat-saat ini udah menunjukkan sifat aslinya nih. Makanya ketika saya lihat komen, weh, Hafiz kayak anak jalanan, Hafiz kayak gini, Hafiz gak punya sopan santun, Hafiz kayak gini, bla 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 bla, banyak banget. Hafiz berdebat ada yang gitu juga. Ada yang bilang, oh sudah ternyata sudah terlihat sifat asli dari Hafiz ini seperti ini, kayak gini. Saya cuma ketawa, saya senyum melihat, oh ternyata kayak gini ya, ternyata kayak gini. Maka saya sering sekali mendengarkan dawuh dari guru-guru saya. Ada salah satu dawuh, namanya manusia itu menilai orang lain itu sangat mudah. Ketika ada manusia yang baik dan di situ ada satu titik hitam, seperti ada satu kertas putih bersih, ada satu titik hitam, maka yang dilihat adalah titik hitam itu. Padahal masih banyak sisi yang masih putih, masih bersih, itu masih lebih banyak. Maka dari itu saya ingin lihat siapa sih yang benar-benar tulus, siapa sih yang benar-benar katanya gemar sama saya, katanya cinta, katanya sayang sama tim Gio, segala macam bla 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 bla. Tapi ketika sudah melihat aib atau kekurangan, walaupun tidak disengaja ataupun disengaja, di situ kelihatan siapa yang benar-benar tulus. Kalau orang yang tulus seperti dawuh yang didawuhkan oleh guru-guru saya para ulama, wa ainur ridho an kulli aibin qalilatun. Ketika orang sudah memandang temannya, kekasihnya, orang yang dia sayang itu dengan pandangan ridho, dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan peduli, atau bahkan dengan pandangan cinta, segala aib, bahkan apabila aib, seluruh aib yang dia cintai itu dibukakan di depan dia, tidak akan pernah mengurangi rasa cinta, rasa kagum dia sedikit pun. Itulah sahabat. Maka saya jadi tahu, oh ini sahabat, oh ini adalah orang yang hanya ingin melihat kelebihan saya tanpa melihat kekurangan saya. Ya maklum, namanya manusia. Maka dari itu jangan sampai kita itu, boleh kita membaca tapi jangan sampai kita itu membacakan. Boleh kita membaca aib tapi jangan sampai kita membacakan aib. Boleh kita membaca kekurangan, boleh kita membaca kekurangan orang lain, oh seperti ini. Tapi jangan sampai membacakan kekurangan orang lain. Itu dawuhnya kiai saya. Ada 1001 cara untuk husnuzon kepada orang. Ada 1001 cara untuk berprasangka baik kepada seluruh orang. Maka Gusmi itu pernah dawuh. Kalau kita ingin melihat orang, lihatlah dengan pandangan hakikat. Tapi kalau kita ingin memandang diri kita sendiri, pandanglah diri kita dengan pandangan syariat. Contohnya, kita melihat ada orang itu berdigasan. Contohnya, saya paling suka di sini dari tim Gio itu adalah Mas Ryan. Kenapa? Dia apa adanya di balik layar ataupun di depan layar. Orangnya seperti itu, tapi aslinya kalau sahabat pernah bertemu dengan beliau adalah orang yang baik. Beliau orang yang apa adanya. Enggak manis di depan layar, tapi di belakangnya naudzubillah sebaliknya. Enggak seperti itu. Beda kalau saya. Kalau saya mungkin beberapa orang ada yang melihat saya baik, makanya saya tuh jijik. Kenapa jijik dengan diri saya sendiri ketika ada yang manggil ustadz apa segala macam? Enggak. Bahkan saya nggak pernah menyatakan saya ini lo santri. Enggak. Saya cuma murid. Murid itu adalah orang yang menginginkan, orang yang mengemis,
Mengemis apa? Saya di sini datang cuma mengemis ilmu, mengemis barokah. Itu yang tujuan saya ke sini. Makanya saya nggak pernah bilang, oh saya lo ustadz, saya orang alim. Nggak pernah. Mungkin saya kelihatannya baik karena apa? Karena Allah menutupi aib-aib saya. Sama seperti semua orang. Maka salah satu pujian saya kepada Allah, alhamdulillahilladzi satara uyubal muslimin. Ya Allah, segala puji bagi Engkau yang telah menutupi aib-aib kekurangan umat-umat Islam. Itu pesan aja saya, sahabat. Maka yang paling penting dari sini, ketika kita memandang orang, ketika kita memandang teman kita, yang pertama pandanglah dengan ainur ridho, dengan pandangan ridho, dengan pandangan kasih sayang. Ketika kita sudah memandang dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan ridho, segala aib pun, semua aib, apabila semua aib teman kita dibukakan di depan kita, tidak akan pernah mengurangi rasa cinta kita kepada teman kita. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita ingin memandang orang lain, makhluk Allah yang lain, pandanglah dengan hakikat. Misalnya, ada orang gak pernah kelihatan dia itu berdoa. Bisa jadi dia itu berdoa tapi dalam hati. Itulah pandangan dengan pandangan hakikat. Beda dengan kalau kita mandang diri kita sendiri, pandanglah dengan syariat. Misalnya, kita gak sholat, jangan pandang kita dengan hakikat. Oh, saya emang kelihatannya gak sholat, tapi saya itu sebenarnya sholatnya di Mekah. Jangan kayak gitu, itu namanya orang gila. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang pertama, pandangan dengan ainur ridho. Yang kedua, pandanglah dengan pandangan, ketika memandang orang lain, pandanglah dengan pandangan hakikat. Ada 1001 cara untuk husnuzan bersama orang lain. Ya, seperti biasa sahabat, saya meminta Al-Fatihahnya yang pertama untuk Abah Yai Rodi, yang kedua untuk Gus Siti Samad Bawis keluarga, dan untuk semua santri beliau agar selalu diberi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syu'unillah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih, Tat? Loh, ini Darsi. Oh, ini Darsi ya? Iya. Kok datang lagi? Ustaz gimana ya Ustaz ya? Saya bukan Ustaz. Saya manggilnya apa? Aduh. Saya Hafiz. Oh iya, Mas Hafiz, gimana caranya ya? Biar saya dapat kitab Istanbul itu loh, Mas. Tolonglah, Mas. Maaf, Mas. Masih punya wudhu, Mbak? Oh iya, maaf, Mas. Gimana ya, Mas ya, caranya, Mas ya? Tolonglah, Mas. Gimana caranya, Mas, biar saya dapat? Bukan saya maksud menggurui ya, Mbak Darsi. Bukan Ya. Nyi Darsi. Oh, Nyi Darsi ya. Bukan saya bermaksud untuk menggurui. Tapi yang namanya Al-Quran itu kalamullah. Kalamullah itu Allah sendiri yang bilang, la yamassuhu ilal mutahharun. Gak ada yang bisa nyentuh kecuali orang-orang yang suci, makhluk-makhluk Allah yang suci. Suci hatinya, suci pikirannya, suci perbuatannya. Tapi saya harus dapatkan itu loh, Mas Hafiz. Buat apa? Ya buat klien saya yang tadi itu loh. Kok tiba-tiba kalem ya? Ya saya sudah capek ini, Mas. Gimana caranya, Mas? Harus dapat. Ya, Mas, Hati-hati, ya. Tat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu pernah dawuh. Tahu Rasulullah? Saya nggak masuk menggurui. Dulu Rasulullah pernah dawuh. Nanti akhir zaman Rasulullah itu dawuh mengadu kepada Allah. Ya Allah, inna qaumi takhudhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, nanti di akhir zaman ya Allah, saya bersedih ya Allah. Nanti di akhir zaman umatku hanya menganggap Al-Quran ini sebagai ejekan, sebagai hinaan, suatu yang dihinakan. Makanya saya sedih ketika ada sahabat, ketika ada orang-orang tamu yang datang ke sini, ketika ada yang meminta kitab Istanbul. Buat apa? Biar dagangan saya lancar. Buat apa? Biar saya dapat jodoh. Biar apa? Saya gini bla 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 buat klien saya. Bukan saya marah, enggak, saya sedih. Kok Al-Quran dibuat kayak gitu? Al-Quran itu untuk dibaca, dipahami, untuk diamalkan, untuk dijaga. Gimana ya, Mas ya? Aduh, saya biar caranya dapat itu gimana? Tolonglah. Dengarkan dulu niatnya. Niat saya sudah bagus nih, Mas. Gimana caranya? Bukan saya merasa bagus, bukan saya merasa baik, bukan saya merasa hati saya bersih, enggak. Tapi kan sudah terbukti kalau orang yang memang benar niatnya, lurus niatnya, insya Allah bisa untuk Al-Quran itu, bisa memiliki.
nggak perlu dibayar berapapun, nggak. Saya nggak pernah bayar, saya nggak pernah memaharkan Al-Quran ini 5 juta sekian juta, nggak pernah. Tapi saya alhamdulillah bisa ditagih untuk megang. Gimana ya mas ya caranya dapatkannya mas ya? Diberikan dulu niatnya dari sini. Saya sudah niat saya sudah bagus ini mas. Harus gimana lagi saya? Apa niatnya sampean? Ya niat saya baik, bantu klien saya yang tadi itu. Kan saya sudah bilang, saya sebenarnya sedih kalau ada misal ada orang itu datang ke sini, Gus saya minta kitab Istanbul buat apa, karena ada masalah dalam rezekinya kayak gini. Nah itulah yang bikin saya sedih. Kenapa ketika datang ke sini, Gus saya pengen Al-Quran Istanbul, saya ingin menjaga Quran ini, saya ingin membawa kitab ini kemana-mana, saya ingin menjaga, saya ingin menghafalkan Al-Quran dengan kitab wasilah kitab ini. Kenapa bukan itu? Kenapa justru malah tujuan-tujuan dunia? Gimana ya Gus ya? Gus siapa tadi? Gimana caranya saya harus dapatkan itu ya? Kan saya udah bilang, dibenarkan niatnya, Gus juga udah bilang dibenarkan niatnya. Iya saya sudah benar ini niat saya. Gimana caranya harus dapat gitu loh? Kasihan loh tadi itu klien saya. Saya kesini lagi, mas datang lagi ya saya supaya dapat kitab itu Gus. Iya bener, kasihan klien sampean gendam, sukmanya hilang semua tadi. Iya, Iya. Sudah capek ini. Itu kan sampean yang memanfaatkan beliau. Baik-baik saja saya mintanya. Gimana ya caranya supaya dapat kitab Istanbul Jibrilnya itu? Masalahnya tadi klien sampean aja nggak bilang nggak butuh kitabnya loh. Nah, tadi waktu sampean keluar diisi sama Mas Ryan, itu bareng-bareng diobatin di sini. Kalau nggak percaya lihat itu di Gusip Official. Sampean keluar diobatin bareng-bareng di sini. Ya, jadi sukmanya hilang semua. Didoakan sama Kiai Asnawi. Gimana ya saya biar dapatnya itu, gimana caranya biar nanti klien-klien saya yang lain itu percaya sama saya? Loh kan, itulah tujuannya. Biar klien sampean percaya sama sampean. Ya gimana sampean bisa memiliki kalau kayak gitu? Coba tujuan sampean, saya pengen menghafalkan Al-Quran, saya ingin membaca Al-Quran tiap hari, saya ingin membawa Al-Quran kemana-mana, saya ingin menjaga Al-Quran dan dijaga Al-Quran, saya ingin dekat sama Kanjeng Nabi. Pasti bisa, insya Allah memiliki. Terus ya, harus dapat semuanya loh. Gimana ya? Bulat sampean ini. Wes ta, tobat, dibenarkan niatnya, insya Allah bisa. Udah itu aja kuncinya, tobat, dibenarkan niatnya. Udah, nggak usah reno-reno. Ya iya, tapi saya mau empat-empatnya tadi loh. Kan ini loh yang bikin sampe nggak bisa. Gimana ya? Biar dapat semuanya untuk saya, biar klien-klien saya yang lain itu dapatnya dari saya. Seperti itu. Tapi tak lihat sampe ini kok kayak nggak genep ya? Gak genep gimana? Nggak genep apa? Gak genep gimana? Apa ilmunya tadi emang benar kekuras gara-gara ngambil itu? Iya. Kayak nggak genep soalnya sampean ini. Kayak agak konslet. Ya enggak lah, saya kesini baik-baik mau minta itu supaya gimana dapatnya. Ya, buat saya empat-empatnya ya, biar untuk klien-klien saya semuanya. Gimana ya, Mas Afif ya? Ya seperti dijauhkan Gus, kalau sampean bisa megang, monggo langsung aja. Ini loh Gus, ini baiknya Gus, sampean jahatin santri-santrinya, tapi beliau masih baik sama sampean. Monggo kalau memang bisa ngambil, monggo. Kalau bisa megang, monggo. Ya empat-empatnya ini Iya, ya. silahkan. Tapi gimana ya caranya ya? Beneran loh, tolonglah saya Mas. Ya sudah, coba diambil dulu. Kalau bisa silahkan dibawa empat-empatnya, monggo. Aduh gimana ya? Takut saya Mas, tolonglah Mas. Saya bayar berapa aja Ya Mas? tinggal megang, ngangkat kayak gini. Nggak berani saya. Tenaga saya sudah habis kayak gini Mas. Loh, saya nggak pakai tenaga, saya nggak punya ilmu apa-apa, saya juga nggak sakti. Saya bisa megang kok, alhamdulillah. No. Sahabat-sahabat juga megang, tinggal megang, soalnya apa ya, niatnya bener. Terus saya gimana caranya saya bisa ambil ini?
Saya butuh sekali. Tolonglah. Sampai megang aja nggak berani. Oh, mau dibawa kemana lagi? Berani nggak megang? Nggak berani. Ya udah tak bawa ke dalam lagi. Nah, tolonglah saya supaya saya bisa dapat. Suruh datang lain kali aja kalau niatnya udah Udah, bagus monggo. aja. Sampai silakan datang lain kali aja. Dengan Dibenarkan dulu niatnya, niatnya dibenarkan dulu, pulang sekarang dibenarkan niatnya, balik lagi ke sini kalau niatnya sudah benar. Insya Allah bisa memiliki. Ya sudah, saya pulang aja, Des. Lain kali saya datang lagi ya. Ya, monggo. Hati-hati Gimana ya ya? nih Garsi. Gimana ya kok kayak gitu ya? Iya. Itu loh sahabat. Ya yang seperti udah dibilang sama aku sama apa ya. Al-Quran itu kan kalamullah, nggak bisa dimiliki kecuali oleh orang-orang yang disucikan, makhluk Allah yang disucikan. Suci pikiran, suci perbuatan, bukan hanya suci dari hadas besar, hadas kecil, enggak. Bahkan orang yang mau menghafal Quran pun harus benar niatnya. Kalau nggak benar niatnya, orang yang menghafal Quran bisa jadi golongan pertama yang digolongkan Allah masuk neraka pertama kali. Ada 3 golongan pertama. Ada 3 golongan yang pertama kali dimasukkan Allah ke dalam neraka. Yang pertama, orang dermawan. Yang kedua, orang yang berilmu, ulama. Yang ketiga, orang-orang menghafal Quran. Kenapa? Karena niat mereka bukan karena Allah. Mereka dermawan, mereka suka bersedekah, tapi niat mereka hanya ingin dipuji oleh manusia. Mereka ulama, alim, soleh, kelihatannya, naudzubillah min dzalik, suka berdakwah, suka berceramah, naudzubillah min dzalik, tapi dia tidak mengamalkan apa yang dia dakwahkan. Dia tidak dia berdakwah, dia berceramah agar terlihat alim, naudzubillah min dzalik. Yang ketiga, penghafal Quran. Memang kelihatannya ahli surga di dunia. Dunia kelihatan masya Allah ahli surga, menghafal Quran. Tapi ternyata dimasukkan pertama kali, naudzubillah, oleh Allah ke dalam neraka. Kenapa? Karena niat mereka untuk menghafal Quran itu bukan untuk Allah. Ya udah gitu aja sahabat. Semoga bermanfaat. Syukran wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.